Salam Indonesia. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Indonesia Television News. Sejumlah berita dan informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan pemirsa, inilah berita selengkapnya dari Seram bagian timur Maluku. Dinas Perhubungan Kabupaten Seram bagian timur akan menertibkan angkutan umum dan memfungsikan kembali Terminal Pasar Baru Kecamatan Bula. Angkutan umum khusus dalam kota akan dibagi menjadi dua line, yakni line 1 dan line 2, sesuai dengan undian untuk menetapkan jalur yang akan beroperasi di dalam kota Bula, mulai dari Sesar sampai ke Kampung Densel dan pangkalan terakhir terminal. Begitu juga dengan angkutan luar kota. Meskipun masih merupakan terminal tipe C dan masih banyak kekurangannya, namun tetap harus difungsikan, sehingga aktivitas terminal dan pasar dapat saling mendukung pasca new normal. Ya, terkait dengan kegiatan Dinas Perhubungan beberapa hari terakhir ini itu memfungsikan terminal. Memang kondisi terminal Bula ini terminal tipe C yang belum rampung sesungguhnya karena banyak kekurangan di sana. Tapi kami mencoba untuk bagaimana menata kendaraan dalam kota ini sehingga dia teratur dengan memanfaatkan terminal yang ada, kemudian di situ nanti ada pasar sehingga ada koneksi antara aktivitas pasar dengan kondisi terminal itu. Nah, kemudian kondisi kendaraan dalam kota ini sudah cukup banyak, sekitar 70 kendaraan angkut dalam kota. Nah, selama ini kan masih sedikit, tetapi kemudian beberapa tahun terakhir sudah cukup banyak dan belum tertata secara baik. Untuk itu maka kami lalu membagi dua lane, ya, lane 1 dan lane 2. Kemudian kemarin itu pengusaha angkutannya supir sendiri cabut undian, dicabut didapat di lane 1, ada yang dapat di lane 2. Kemudian ketong kasih izin trayek ke dia untuk sementara sampai dengan Desember. Nanti kemudian dari Desember Januari ke 1 Januari ke 30 Desember itu ketong kasih izin trayek yang baru untuk semua begitu. Nah, untuk sementara kan tidak dibayar. Baik izin trayeknya, kemudian terminal yang sebenarnya belum dibayar karena kita memang bahwa kondisi sekarang kita ada dalam masa pandemi sehingga tidak lalu memberatkan masyarakat terutama pada supir angkut itu sendiri. Kemudian terkait dengan lin yang sudah dibagi itu lalu kita buat ada SK Bupati juga tentang penetapan tarif angkutan dalam trayek, ya. Itu mulai dari Bula Sesar sampai dengan dulu, kemudian Bula sampai dengan Banggoi, lalu ada Bula sampai dengan Tutuk Tolo dan Teluk Waru terkait dengan luar kota itu. Nah, di Bula ini kan cukup banyak kendaraan. Kalau mau dilihat banyak pangkalan kendaraan, terutama di yang angkutan tidak dalam trayek. Ya, ada pangkalan yang tidak dalam trayek itu arah ke Ambon, kemudian di arah ke Masoi, ya, tujuan Masoi itu. Nah, demikian juga sekarang ini malah sampai ke Ernanang, ya, sampai ke Ernanang. Itu angkutan tidak dalam trayek. Nah, dengan difungsikannya terminal ini sesungguhnya itu bukan untuk angkutan tidak dalam trayek, itu angkutan dalam trayek. Nah, bagaimana supaya dorang ini bisa ditata secara baik? Memang kita di perhubungan sudah berulang kali melarang untuk penambahan pangkalan yang cukup banyak. Kami berharap bahwa pangkalan tidak perlu ditambah sehingga terkesan bahwa 10 kendaraan satu pangkalan, 5 kendaraan satu pangkalan. Kami berharap bahwa Ambon hanya beberapa pangkalan, demikian juga Masoi hanya 1-2 pangkalan, demikian. Itu sudah cukup, kami sudah mengadakan pendekatan, panggil, tapi biasa begitu. Kan orang banyak, ada 10-20 kendaraan, kemudian ada masalah dikit dia keluar bikin pangkalan baru. Nah, dengan difungsikannya terminal nanti kita berharap bahwa memang tidak harus mobil pangkalan di sana, ya, tapi bisa dimanfaatkan karena di luar juga ada kontrak pangkalan ada kontrak lokasi untuk dimanfaatkan sebagai pangkalan kendaraannya. Nah, karena terminalnya besar, kami bisa mengharap mereka bisa masuk tapi ada di pinggir bisa, sehingga mereka tidak perlu kontrak, sehingga kondisi terminal itu bisa ramai. Itu juga yang seperti itu. Karena sesungguhnya terminal itu hanya untuk angkutan dalam trayek, tapi karena kondisi terminal juga belum terlalu bagus dan aktivitasnya belum terlalu lancar, kami juga berharap ada pangkalan yang bisa dipindahkan ke sana dengan memanfaatkan luas terminal itu sehingga aktivitas itu cukup bisa ramai dan sebagainya. Iya, untuk pasar ini kan urusannya Dinas Koperasi dan UKM. Itu sudah ada koordinasi sesungguhnya. Kemarin ini Kepala Dinas Koperasi mengatakan dalam waktu dekat dia akan buka beberapa los, terutama untuk sayur dan ikan dan sebagainya. Yang lain mungkin belakangan, tapi dia buka dulu sebagian. Ini sebenarnya ada kerjasama, karena memang sesungguhnya pasar itu ada di lokasi terminal. Lokasi itu kita yang bebaskan dulu, kemudian baru bangun pasar. Tujuannya sama, bagaimana saling mendukung lah, karena di semua tempat di Indonesia ini ada pasar, ada terminal harus yang pasar jadi satu. Nah, untuk pasar ini sudah, ini di wilayahnya koperasi dan mereka kepala dinasnya
menyampaikan bahwa dalam waktu dekat beberapa los akan dibuka, terutama untuk pasar ikan dan sebagainya. Sedangkan untuk pakaian mungkin ada kerusakan masih dibenahi dulu baru ada yang masuk. Tapi untuk los ikan dan sayur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kadis Koperasi itu dalam waktu dekat akan masuk. Sehingga itu bisa jalan secara baik. Memang betul bahwa terminal juga belum terlalu bagus, tapi kalau sekarang kalau kita masih manfaatkan itu, maka dia akan rusak dengan sendirinya karena belum ada anggaran. Tapi kita coba untuk buka dengan kondisi yang terbatas itu, bagaimana kendaraan bisa lewat di situ, lalu tersosialisasi secara baik, sehingga dari aspek penataan kendaraan dalam kota juga bagus, kemudian terminal dan pasar ini bisa difungsikan demikian. Iya sudah, ini kemarin kan bagi lin, bagi dalam 2 lin, kemudian lin 1 itu ada wilayah ada trayeknya, ada lin 2 juga demikian. Jadi sampai di Fatolo, bahkan di Fatolo dan Tari itu sudah sosialisasi dengan kepala desa dan perangkatnya, kemudian dengan demikian juga Tari Samun. Karena di sana itu kan ketua masyarakat juga ada sebagai tukang ojek banyak. Selama ini kendaraan masuk dia kan larang. Tapi kemarin kan sudah sosialisasi, ini juga bagian dari permintaan masyarakat sesungguhnya bahwa perlu ada kendaraan angkut yang masuk sehingga dalam kondisi hujan panas orang bisa bepergian. Demikian juga lebih safety kalau dia naik kendaraan umum daripada naik ojek misalnya. Jadi ini permintaan masyarakat. Lalu kita sudah sosialisasi di desa Fatolo, kemudian desa Tasyamo. Memang ada, kan ini kan berjalan, jadi otomatis ada masih sedikit, tapi lama terbakar jalan. Saya juga sudah dapat informasi dari kepala desa bahwa masyarakat menerima, sebagian besar masyarakat menerima. Kalau keluhan dari ojek itu tanggung jawab desa untuk menyampaikan itu bahwa ini untuk kepentingan pelayanan masyarakat sesungguhnya. Pasar di Pantai Rolex itu dibangun sejak 2013. Proses pembangunan dari 2013 sampai berakhir di 2015. Nah, yang persoalannya adalah di 2017 baru dapat hibah dari bantuan hibah dari Kementerian Perdagangan. Kemudian hibah itu turun, pasar sudah mengalami kerusakan sehingga menjadi kendala di dalam proses untuk memfungsikan pasar itu satu. Nah, yang kedua, kenapa pasar itu sampai hari ini belum difungsikan? Masalahnya adalah bahwa pasar itu terkoneksi dengan terminal. Nah, alhamdulillah Pak Kadis Perhubungan sudah mulai berkreasi untuk mengaktifkan terminal, dan itu artinya bahwa dengan sendirinya juga pasar pasti ikut diaktifkan. Nah, yang dalam rencana kami sesuai undangan yang sudah diedarkan ke seluruh pedagang, terutama pedagang ikan dan sayur, hari Sabtu besok ini kami ketemu di pasar untuk melakukan pengujian terhadap meja-meja jualan. Nah, kalau itu sudah selesai, maka paling terlambat di akhir Agustus pasar itu juga sudah difungsikan. Terkait dengan kondisi pasar saat ini, Pak, ya, terlihat sekali ada sedikit kerusakan-kerusakan yang kemudian terjadi di pasar. Ya. Mungkin ada tindak lanjut dari koperasi untuk melakukan rehabilitas atau bagaimana untuk kesiapan, karena minimal besok ketika undian masyarakat harus menggunakan pasar itu harus sesuai benar-benar dalam kondisi yang baik gitu. Ya, kalau untuk kondisi pasar memang bisa dipastikan bahwa kondisi pasar sampai hari ini memang ada beberapa yang rusak ya, tapi rusaknya juga masih bisa dalam tahapan yang ditolerir, sehingga kami ada inisiatif untuk nanti tetap pasar difungsikan sambil melakukan perbaikan. Sebab kalau di kondisi pandemik hari ini kita mengharapkan anggaran yang disediakan untuk perbaikan infrastruktur pasar ini memang agak sulit, sehingga sangat tidak mungkin untuk menunggu anggaran lalu kemudian pasar itu tidak difungsikan. Nah, kami berharap bahwa dengan sendirinya ketika pasar itu difungsikan sudah bisa secara perlahan-lahan kita bisa perbaiki mana yang Dari Seram bagian timur, Hamzah Hanubun melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita edisi hari ini. Saya Vita Novita bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.